Gua bener-bener gak nyangka, ternyata kalau lu lihat nih dia di TikTok gitu ya, sering banyak live mega sale yang gede-gedean tuh, yang biasanya dikerjain sama influencer gede kayak gini nih. Nih ya, ini gue kasih kalian spill sedikit. Ini adalah apa tadi ya, sedikit aja memang. Jadi banyak kreator gede di Indonesia yang kalian lihat bisa ngasilin live sampai miliaran, puluhan miliar. Itu ternyata memang disetting, ya memang ya wajar sih disetting ya. Tapi settingannya bukan berarti omsetnya nggak nyata ya, omsetnya real. Tapi diatur, disiapin dan diajarin dan disiapin, dibikin dari China. Bahkan mereka dibantu sama agensi di China gitu loh. Nah, tapi kemarin ketika gue ke sana diajarin juga sih, dikasih tahu jadi kayak, oh itu kayak gimana sih, oh itu kayak gimana sih, dan gue juga baru tahu, oh karena gue pikir, wah gila ya, semua orang hebat, si ini bisa bikin sekian, si ini bisa bikin sekian, wah gila semua orang hebat, gue pikir seperti itu, sepolos itu gue, tapi ternyata begitu gue tahu, oh ternyata cara seperti ini di China memang sudah rame, mereka mempelajari, mereka melakukan, mereka meriset, dan bahkan mereka bisa bikinin. Nah, di konten ini gue mau spill, itu tuh kayak gimana sih? Sedikit ya. Tapi nggak bisa banyak-banyak memang, karena ini materinya konfidensial memang. Gitu kan. Dikit-dikit boleh lah, gitu ya. Nah, jadi gini, kalau di China itu ada istilahnya live mega showcase. Jadi satu live yang memang disetting gede-gedean, yang tujuannya cuma satu, nyari duit tinggi, nyari duit banyak gitu. Jadi lu sekali live bisa sampai puluhan miliar. Dan puluhan miliar yang kita lihat di Indonesia itu sebenarnya masih kecil. Dibandingin dengan mana? Dibandingin dengan influencer China. Gitu ya. Jadi masih kecil nih. Nah, terus gimana cara melakukannya? Ternyata buat melakukan ini tuh ada syarat-syaratnya yang udah pasti sebenarnya gini sih. Kalian juga masuk akal sih pakai logik. Misalnya gini, gua mau nge-live mega showcase. Gua nggak pernah nge-live. Follower gua cebu 1.000 gitu ya. Menurut kalian, bisa nggak gua menghasilkan miliar? Ya kagak mungkin lah. Kalau follower gua 1 juta, 2 juta, 3 juta, kita ngomong. Follower gua berapa ratus ribu, bisa disetting. Bisa dibantu, bahkan ketika lo nge-live itu lo bisa dapat tambahan follower. Bener nggak? Jadi ada syarat-syarat. Satu, akun lo udah harus mulai kebentuk. Nah, kedua nih, dari akun ini, selain udah kebentuk, akunnya udah ada, punya fans. Kedua, nggak cuman akun, tapi kreatornya memang bisa nge-live. Jadi gini ceritanya. Kan kayak gitu kan kita juga kerja sama nih sama agensi sana. Lu mau nggak nih bisa kayak gini, kita bantuin gini gitu, kita bagi hasil. Wah, gue udah semangat dong. Wah, malah gue udah siap nih. Oh, gue punya nih kreator di sini ada si A, si B, si C, si D. Oh, mau gue ajuin. Kan pengennya gue, misalnya mereka langsung dapat live 10 miliar gitu kan, ya kita kecipratan kan dikit-dikit, bener nggak? Iya nggak? Kalian mau nggak dibantuin kayak gitu? Kode-kode. Nah, terus udah gitu gue ngasih kan beberapa profile yang ada di gue. Kalau profile kalian yang nonton mungkin nggak bisa gue kasih ya, soalnya kan gue juga nggak tahu lo mau atau nggak, lo kerja sama kita sama enggak gitu ya. Bahkan brand juga ada yang gue ajuin, karena dia bisa dilakuin sama brand, bisa dilakuin sama kreator. Tapi brand yang gue ajuin udah pasti brand yang ini ya, kita memang kerja sama ya, kalau dan yang dianggap potensial. Kalau misalnya nggak ada potensial, mereka juga nggak bisa. Gitu. Nah, terus ternyata begitu dilihat, si China ini bilang, ada yang mungkin, ada yang nggak. Dia bilang, memang semua tuh pasti ada budgetnya, tapi bukan masalah budget. Dia bilang, kalau misalnya si kreator ini sendiri kita nggak yakin kemampuannya bisa nge-live atau nggak, kita nggak akan lakuin. Ngapain kita lakuin? Karena kalaupun kita lakuin, belum tentu bakal hasil bagus. Jadi mereka marah. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, terus jadi kalau misalnya kayak gitu sebenarnya harus kayak gimana sih biar bisa bikin live besar-besaran kayak gitu? Ya, apakah kalian brand ataupun seller? Jadi pertama, ternyata yang paling penting yang perlu cek adalah lu punya apa ya, bisa dibilang istilahnya tuh, lu punya kapabilitasnya, lu punya kemampuannya. Kapabilitas lebih kemana, akun lu siapa atau enggak? Akun lu 1.000, 2.000 lupain. Nanti deh gitu. Bisa kalau mau boleh nggak sih dibantu dirancangin biar gue bisa melakukan 6 bulan ke depan? Bisa, tapi bukan sekarang. Ngerti nggak? Jadi lo harus siap-siap buat kayak gitu ya. Jadi akun mungkin harus udah punya cukup besar, udah punya followers gitu kan, dan akun juga dianggap cocok dengan satu kategori gitu ya. Jadi seperti apa nih? Yang kedua adalah lo punya GPM, kemampuan. Lo punya kemampuan, GPM lo tinggi, GMV per miles. Gue sering bahas tentang GPM ya. Jadi kayak omset lu per 1.000 tuh berapa sih gitu. Karena kalau nanti ngomongin buat upsell tinggi, sebenarnya sesimpel kayak lu udah punya GPM tinggi, artinya lu punya kemampuan, nanti kita cari produk yang lebih bagus, kita cari produk yang menjual, kita cari komisi yang lebih besar dari brandnya, terus kita beli traffic sebanyak-banyaknya. Sesimpel gitu. Gitu ya. Nah, kesalahan apa? Kesalahan apa gitu ya. Nah, kesalahannya biasa gini, kadang nggak semua orang tuh pengen gitu loh ngelakuin live ini. Padahal live ini bisa dibilang memang jam-jaman, tapi lu sekali mukul gede. Ya lu bayangin lah, sekarang gini deh, kita ngomong yang sedang-sedang ya, di China tuh 1 juta dolar tuh sedang atau kecil. 1 juta US aja lu 15 M guys, 1,5 M
komisi lu 1,5 ke 2 M sehari tuh kayak ya udah lu live sebulan sekali, lu udah bisa buat makan setahun ya. Bener nggak? Segede itu gitu loh. Nah, terus kayak gimana? Nah, ternyata buat rame itu harus ada tema. Jadi nggak bisa kayak sesembarang kayak, oh gue mau live besok ya. Nggak gitu anjir. Temanya apa? Biar audiens itu mau nanggung. Contoh ya kalau di China yang suka dipakai ada 2. Satu baru jadian, apa baru putus? Sebenarnya nggak nyambung ya. Gue baru putus nih, udah gue mau live, gue mau curhat sampai gue mau dapetin duit ya, kasih gue duit yang banyak gitu kali ya. Cewek-cewek. Atau misalnya kalau di China bahkan mereka ada yang kayak keluar negeri buat live. Bayangin nih, gue ke Thailand terus gue ke Thailand nge-live. Weh, dadat. Maka poinnya. Nah, terus itu harus ada tema yang dibikin. Nah, kalau udah ada tema, nanti kita cari nih namanya assortment. Assortment itu apa sih? Ya memang produknya mau apa aja. Jadi memang udah dicariin. Nah, memang untuk ngejalanin ini sih jujur kayaknya kalau kalian sendirian tuh hampir impossible. Jadi kalian butuh kerja sama gitu kan. Kita aja di MEA kita begitu belajar, oh gue mau jalan sama si tim dari China buat kita bisa bikin gitu. Ya kan, karena kita sendiri juga mungkin nggak pede gitu ya. Gue belum pernah coba nih. Nah, gue mau coba nih kreator gue mau bikin sesuatu yang, oh gue bareng nih sama si kreator sana gitu. Gimana caranya biar itu bisa terjadi gitu kan. Sebenarnya itu bisa-bisa aja gitu ya. Ada cara-caranya gitu ya. Kita bisa jalan sambil cobain gitu ya. Nah, terus dalam live mega sales juga nih ya, apa yang perlu penting gitu ya. Ternyata selain lu harus punya tim, karena tim itu cukup banyak. Jadi nggak bisa sendirian. Lu harus punya tim buat nyari produk, nyari barang. Lu belum lagi harus bikin teaser-teasernya, lu harus iklanin tuh teaser-teasernya semua. Teaser sendiri kalau misalnya nggak bagus, tembak lagi iklannya. Emang ada budgetingnya gitu kan. Nah, budgetingnya berapa gitu kan. Budgetingnya tuh kalau di sana kurang lebih bisa targetnya 10-20% dari GMV. Nah, makanya kayak komisi produk kan ngaruh dong kalau kayak gitu. Nggak bisa komisi produk 10% dimakan, 5% dimakan ya nggak bisa. Cuman yang komisinya diatur gitu ya. Nah, terus diatur juga nih kayak ada produk-produk pemancingnya, kayak ada produk-produk apanya gitu kan. Yang bagusnya kayak gimana. Terus dites juga produk ini bagus apa enggak, produk ini bagus apa enggak gitu kan. Datangin traffic apa enggak gitu kan. Bahkan kalau di sana tuh ya gini, ketika orang live kan kita diiklanin nih. Kita tuh bisa membuat orang tuh kayak istilahnya gimana ya, kalau istilah sana orang udah masuk ruang live lu, ketika nonton orang tuh harus ngerasa cuan dulu, ngerti nggak lu? Jadi kayak gue cuan, maksudnya gimana? Maksudnya gini, gue nonton live terus cuan nih, gila ini murah banget, kapan lagi beli dapat, cuan, seneng, udah seneng nanti baru bisa, ya kalau gue udah cuan tadi, sekarang kan gue pasti cuan lagi, beli lagi gitu loh, beli lagi. Padahal mungkin yang berikutnya yang nggak cuan kali ya, atau ya cuan juga sih, kan harus untung semua. Tapi ketika beli berikutnya si kreator dapat untung gede juga gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Jadi timnya juga perlu banyak, intinya perlu operator, perlu apa, karena bisa jadi ketika live itu, ketika live itu yang paling penting itu opening mereka bahas. Jadi opening benar-benar harus dilatih, harus dibikin begitu mulai itu langsung rame. Udah rame itu ditembaknya kapan, produknya apa, produk ini bikin orang live apa enggak, gimana cara bawainnya, cara emosinya, sampai termasuk cara buat nge-spill produknya. Jadi kayak satu produk itu dijual berapa lama, diurutin. Ngasihnya ngomongnya apa-apa dulu, nanti sampai ini. Dan ini semua pakai timer, pakai menit. Gitu ya. Ini pakai timer, pakai menit, ini semua ada ilmunya, ada dipelajarinya. Gitu ya. Nah, itulah kurang lebih yang namanya live mega showcase. Gue mau tanya sama kalian, siapa yang tertarik buat pengen nyobain bikin gitu ya? Apakah lu seller atau kalau afiliator, kasih tau gue dong. Ada nggak? Kalau misalnya yuk kita kerjasama yuk sama Mei bikin gitu yuk. Mana tahu sekali live bisa dapat 15 miliar, kenapa enggak?